Nah, Sabtu lalu ada kecelakaan mobil mewah yang lawan arah dan ramai diperbincangkan. Tim dokter polisi menyatakan pengemudinya mengalami demensia. Nah, gimana sih cara menghadapi resiko demensia ini? Mari kita simak liputannya. Masih ingat mobil Mercy lawan arah pada Sabtu lalu? Yang ini loh, rame kok diperbincangkan di media sosial. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter Bidokes Polda Metro Jaya, ternyata sang pengemudi yang berusia 66 tahun mengalami demensia. Penyakitnya ini akan jadi pertimbangan penanganan kasus hukumnya. Loh, meski demensia kan fisiknya masih sehat, masih bisa melihat lalu lintas dan kondisi sekitar. Lalu kenapa orang pengidap demensia bisa kecelakaan di jalan? Kalau terganggu spasial ruangnya, dia nggak begitu bisa melihat jarak antara mobil seperti itu. Jadi dia bisa tabrakan, yang satu arah aja dia bisa tabrak. Kalau kasus yang baru aja terjadi, itu kan dia berlawanan arah. Judgement-nya untuk mengambil keputusan itu kan sudah terganggu. Dia nggak bisa memperhatikan sekelilingnya, oh dia salah jalan ini, arahnya salah, dia nggak bisa. Demensia alias pikun alias mudah lupa sering dialami orang berusia tua. Gejalanya macam-macam, mulai dari obrolan yang diulang-ulang sampai tak kenal sama anggota keluarga. Begini nih cara beberapa orang yang berhadapan dengan anggota keluarga dengan demensia. Menanyakan satu pertanyaan yang sama itu 5 kali gitu dalam 1 jam. Terus ngerasa belum makan, mungkin itu yang agak repot ya. Jadi kan ada diabetes juga, dan dia ngerasanya kita itu jahat kok nggak ngasih dia makan gitu sih. Itu lumayan jadi problem karena akhirnya kan kita harus sabar menjelaskan. Kembali seperti anak kecil yang kalau tanya bisa berulang-ulang gitu ya. Jadi kalau tanyanya, tadi kesini sama siapa gitu kan? Ya akan diulang bisa sampai 5-10 kali, tadi kesini sama siapa gitu. Keluarga punya peran penting untuk mendampingi, selalu menemani, mengajak bicara, memberikan aktivitas yang memicu kemampuan kognitif. Orang yang mengidap demensia cenderung akan mengalami perubahan tingkah laku. Misalnya, orang yang biasanya bijaksana bisa menjadi tiba-tiba tidak sopan. Jadi emosinya menjadi labil, kemudian dia juga bisa terjadi perubahan tingkah laku, semuanya karena penurunan dari kognitif itu. Jadi perilaku misalnya tadinya orangnya bijaksana, ada yang seorang bapak gitu makan biasanya itu bisa sampai dijilat-jilat gitu ya, jadi sudah nggak tahu malu, sampai piring pun dijilat-jilat. Ini nih yang perlu kita tahu soal demensia. Normalnya di usia 50 tahun sel-sel otak akan mengalami penurunan. Sel yang jarang digunakan akan mati. Meski ingatan kuat, tapi berpikir dengan lambat. Karena berbahaya, dokter melarang orang dengan demensia untuk mengemudi. Sebagian negara di luar negeri bahkan mencabut surat izin mengemudi bagi penderita demensia. Penyebab demensia macam-macam, ada yang akibat penyakit seperti stroke, hipertensi, diabetes, atau Alzheimer, bisa juga karena virus dan bahkan akibat cedera kepala. Demensia belum ada obatnya, tapi bisa kita cegah. Selain pola hidup sehat, biasakan diri melatih otak. Caranya macam-macam, bisa rutin membaca, menulis sesuatu, atau mengisi teka-teki silang. Tim Liputan CNN Indonesia.